everyone, gue Yudi. Kali ini kita akan bahas flying trick bagian advance yang lanjutan kemarin ya. Dan di sini kita udah pakai gliding lebih dari 95%. It's all about the speed and accuracy your finger. Dan ini udah urut, jadi jangan di skip ya. Oke, tips pertama. Tahap yang paling dasar di advance, jadi bagian tangan kiri dan kanan itu harus balance. Dimana kalau misalnya kiri cepat, berarti kanan juga cepat dong. Nah, keadaan terbang cepat di tempat sempit kayak di gua kayak gini, nah itu bagian yang perlu diperhatiin. Kita harus hafal dulu medannya. Mau itu belokan, tempat lilin, bahkan kecepatan terbangmu sendiri, itu udah jadi refleks kita. Nah, kecepatan kameramu semakin terbiasa cepat, semakin mudah usaha kontrol jari kirimu. Kayak dibantu banget gitu jadinya. Tips kedua. Oke, di sini kita bahas dash di saat spin, caranya dan keunggulannya. Yang pertama, caranya dulu. Hampir sama kayak backflip biasanya, cuman bedanya sekarang disamain timingnya sama kepakan sayap. Jadi dipencet, press waktu kita flapping itu, habis itu sama scroll. Hampir barengan. Oke, bedanya dengan FPS 30 ke bawah, scroll kontrol kiri beda dikit lebih awal daripada yang gerakannya di HP high-end atau yang bagus ya, yang halus dengan FPS 60 atau settingan HP flagship. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah HP bagus dengan frame tinggi nggak selalu membuat kamu pro. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh, jadi kalau misalnya kamu pakai HP bagus atau frame tinggi, itu lebih licin gerakannya sensitivitasnya. Oke, dan di sini adalah contoh flap dengan setengah power sayap. Hampir nggak guna, pengecualian ya, tapi kamu gunain trik dash flip ini, itu masih berfungsi walaupun setengah power aja. Contohnya. Tips 3, dan salah satu annoying yang kita dapat di saat candle run adalah cutscene. Di sini letak bunga berikutnya di depan kita ya, harusnya kontrol ke depan. Tapi setelah kita dapat cutscene, itu kontrolnya ganti jadi ke kanan ngikutin kamera. Contohnya kayak gini. Dan yang udah biasa dengan hal ini, cutscene itu nggak terlalu berpengaruh. Kalian masih bebas gerak ke tujuan berikutnya, tapi khusus cutscene yang nggak kelok ya move-nya, yang masih bebas gerak. Tips yang keempat. Sekarang kita masuk ke sesi dimana orang mayoritas paniknya untuk ngadepin grill. Oke, tips di sini untuk lebih gampang hindarin tabrakan si grill, kamu bisa lihat ke belakang. Dengan catatan, kamu harus hafal dulu medannya di depanmu. Biar sewaktu ngelihat ke belakang, kamu nggak nabrak, malah gagal spin dan kemakan grill. Oh ya, di sini game ini memang rekomendasi itu harus pakai headset ya. Jadi biar tahu grillnya tuh dari mana kalau mau ngecharge. Dan game ini sebenarnya juga memang bagusnya pakai headset. Lagunya tuh enak-enak dengerin, nenangin banget gitu memang ini game. Dan bagi yang masih sering panikan, pakai home trick aja sebenarnya nggak apa-apa sih. Oke, di sini kita bahas jarak minimal dodge grill. Dan nggak asal tahu gerakan dodge, tapi tahu dasar jaraknya juga. Nah, bisa dilihat bubble-nya sewaktu start, pas hilang, kalian aman spin. Tips kelima. Untuk tips ini sering-sering aja dipakai, jadi sering manas-manasin pemanasan gitu, main-main.
Tapi ini biasanya guna banget kalau kamu udah kebiasaan untuk candle run. Open wing, dash, break, close wing, habis itu sering-sering aja pokoknya ngerem, habis itu ngedash, ngerem, dash. Nah, cara ini itu dipakai banget untuk tips setelah ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi candle run. Jadi, untuk ngehemat waktu, speed dalam candle run itu kalau misalnya udah kebakar guna banget kalau misalnya kita nggak perlu turun. Tapi ini khusus untuk yang udah kebakar aja ya arenanya. Dan ini semua contoh terbang yang candle run tapi nggak perlu nyentuh tanah sedikit pun. Untuk trik ini, at least kita harus tahu kecepatan terbang kita sendiri dan tahu jarak maksimal kita bisa ngambil lilin. Contohnya kayak gini. Ini jarak maksimal buat radiusnya lilin ya. Tips 7, dan ini untuk para Uber driver. Oke, kita maksimal di sini itu kita gandeng 7 orang sama kita, jadi total 8 orang. Itu udah aturan maksimal player di satu zona channel itu adalah 8. Dan kita mau bahas untuk keluhan semua penumpang gandeng kanan itu memang ada. Tapi kita sebagai driver harus cekatan di mana tombol terbang, ketutupan karakter temen itu sebenarnya tombol terbang gede banget. Kalian bisa tekan pojok-pojoknya. Jadi kita nggak selalu pencet bagian tengahnya. Oke. Dan untuk driver high speed, tips di sini adalah kamu harus bisa fokus di mana karaktermu berada. Anggap kamu terbang sendirian. Untuk masalah tempat sempit, itu bukan masalah bagi driver yang bisa fokus walaupun gandeng banyak orang sekalipun. Oke, lanjut. Tugas posisi driver di saat lilin udah kebakar. Untuk ini beda dari tips tadi ya. Kalian nggak boleh egois. Cuman kalian doang yang di tengah buat dapetin lilin. Iya kalau ganjil. Kalau pas di tengah. Kalau sopirnya yang di pinggir, lain cerita. Jadi, objek lilin atau bintang harus di tengah dari sepanjang gandengan kita. Harus adil kanan kiri. Walaupun kita paling ujung sebagai sopir. Nggak ngaruh sopir mau paling ujung. Yang penting objek harus di tengah dari kita. Oke. Lanjut, tips 8. Oke, ini untuk tips intermediate yang kemarin bahwa turun pakai open wing atau glide itu bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi, tapi lebih tricky. Dalam kecepatan tinggi, kamu tabrakin pojokan sedikit aja dan turun ngandelin gravitasi, nggak perlu open wingnya. Dan menurut pribadiku sendiri, frame lebih kecil di sini lebih gampang ngelakuinnya. Dan kita tes seberapa cepet sih ini kecepatan bawah. Coba kita open wing bentar ya. Tips 9. Oke, bener. Kupu-kupu biasanya sering jengkelin. Tapi bisa diatasin. Dan ini cara ngatasinnya. Oke, trik ini paling susah menurut gua dengan cara gliding deket banget dengan tanah dan dibantu dengan dash front flip.
Oke, ini contoh low gliding gabungan dash backflip dan dash frontflip. Gliding atau open wing selalu deket tanah itu nggak gampang. Harus nyimbangin gravitasi ke bawah dan naiknya ke pakan sayap. Apalagi ditambah dash front flip. Dash front flip itu sama dengan tips kedua tadi yang backflip dash, cuman arah scrollnya bukan ke atas tapi ke bawah. Oke, lanjut. Tips ke-10 untuk bonus double wing like power. Setelah kita naik level, ada tanda cap gitu, naik level gitu, tanda merah-merah. Jangan keburu-buru langsung ditekan. Itu cadangan terbangmu di saat habis zona yang sama. Kalau masih banyak, abisin pokoknya. Cepetin terbangmu terus dipakai. Nah, puas banget dah ngelihatnya dari kosong langsung penuh lagi. Oke, last tips. Bonus fast click. Di sini tips untuk solo player sih biasanya, tapi kalau misalnya rame-rame ngeklik bareng gitu kayaknya hampir mustahil ya. Tapi ini memang efisien banget kalau misalnya buat hunting star habis dari Eden terus langsung langsung candle run barengan bintang. Kalau gue sih kayak gitu biasanya. Nah, caranya ini tipsnya itu nggak perlu berhenti dari ke tanah gitu, tinggal ngepasin timingnya cahayanya itu pas kecil baru dipencet dah. Kalau menurut kalian ini kesusahan, kalian bisa ngelihat videoku yang satu ini yang untuk kelas menengah ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika lo suka video ini. See you on my next video. Bye.